Selamat datang di Seni Pasar Modal. Kemarin kan udah kita bahas tuh mengenai keuntungan-keuntungan dari berinvestasi saham, keuntungan dari kita mulai dalam bermain saham, dari mana kita bisa mendapatkan keuntungan dari 1 juta menjadi ratusan juta. Tetapi setiap keuntungan selalu ada kerugian. Setiap ada pro pasti ada kontra. Begitu juga di saham. Apa sih kerugian dari saham? Ada beberapa poin yang saya perlu tekankan dalam berinvestasi saham. Yang pertama itu, teman-teman siap untuk kehilangan uang teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman belum siap untuk kehilangan teman-teman, maka saran saya jangan dulu bermain saham. Karena saham itu adalah high risk. Karena high risk, maka dari itu potensi untuk kehilangan uang teman-teman itu sangat tinggi. Seperti pengalaman saya, itu hampir rugi 70% dari modal ya. Dari total modal keseluruhan pada awal-awal memulai investasi. Jadi sangat-sangat riskan bagi teman-teman untuk memulai, tetapi takut untuk kehilangan uang. Jadi kunci pertama dalam investasi sebenarnya tidak boleh takut kehilangan uang. Bagi yang takut, berarti bukan saham tempatnya cocok. Itu yang pertama. Yang kedua, kerugian dalam berinvestasi saham itu adalah tidak dapat dividen, tidak dapat, itu malah stop loss kayak gitu. Kalau stop loss itu artinya kita mengambil posisi untuk paksa jual karena potensi saham tersebut terus turun gitu. Itu stop loss namanya. Terus yang ketiga itu adalah bilangnya perusahaan itu valid, bangkrut, dinyatakan bangkrut, maka itu juga salah. Kenapa yang terjadi itu? Karena mungkin perusahaan tersebut tidak sehat dan produksinya nggak jelas. Oleh karena itu sebenarnya sebagai pemula yang paling bijak memilih perusahaan itu adalah perusahaan yang memiliki fundamental. Jadi itu udah fundamental lagi. Ini benar-benar ditekankan namanya memilih perusahaan dengan yang namanya fundamental yang bagus. Itu penting banget gitu. Nanti pasti akan kita bahas di next videonya. Jadi so stay tune yang jelas. Terus, tadi yang bangkrut ini gimana? Jadi pertama dia akan delisting dari bursa, artinya tidak tercatatkan sahamnya di bursa, kemudian akan diajukan surat pilot ke pengadilan. Jika memang dinyatakan pilot, maka aset-asetnya akan disita, artinya semua asetnya akan dibayarkan dulu ke hutang. Jika masih ada sisa, maka akan dibayarkan ke para pemilik saham itu. Tapi kalau misalkan tidak ada sisa, ya udah berarti ya sabar-sabar aja gitu untuk pemilik saham. Jadi pemilik saham itu di urutan terakhir. Tetapi saran saya tadi, kalau fundamentalnya bagus, artinya perusahaan itu jelas, produknya jelas, hampir dipastikan mungkin nggak bakal pilot gitu dalam waktu yang dalam tempo singkat-singkatnya, kecuali ada kasus extraordinary kayak gitu. Misalkan adalah tiba-tiba perusahaannya itu tenggelam atau kena gempa bumi, tenggelam masuk kayak gitu ke dalam bumi, nah itu baru. Tapi kalau selain itu it's okay gitu. Makanya fundamental itu penting. Jadi udah kita temuin ketiga kerugian itu adalah tadi bangkrut of pilot, atau selanjutnya adalah delisting, tadi tidak mencatatkan nama di bursa. Jadi delisting itu bisa bersifat negatif, bisa bersifat positif. Maksudnya gimana? Contohnya itu kayak salah satu pabrik minuman mineral di tahun beberapa waktu yang lalu, di mana dia delisting dari bursa. Jadi sebutnya saham Aqua. Semua tahu deh saham Aqua. Pertama kali dia mencatatkan namanya di bursa, saham Aqua itu mencatatkan namanya di bursa, terus akhirnya dia delisting. Kenapa? Karena menurut manajemen itu sangat menjanjikan kayak gitu. Pasti bakal laku keras nih, nama harga sahamnya bakal naik. Makanya di listing.
Dan beruntunglah orang-orang yang udah masuk di saham itu sekarang, udah bisa ngipas aja gitu. Minuman sampai sekarang masih jalan tuh dan Aqua kayak gitu. Terus ada yang kedua, sisi negatifnya itu delisting karena manajemennya melakukan suatu tindak perbuatan yang tidak terpuji atau yang dilarang oleh aturan undang-undang ataupun peraturan dari UJK itu sendiri, sehingga menyebabkan mengalami pertama pasti suspensi. Setelah disuspend, terus yang selanjutnya yang paling parah adalah delisting. Suspend ini terjadi biasanya mengalami 1, 2, 3 kali suspend, dan biasanya delisting itu akibat penurunan harga saham yang signifikan dan juga tidak melaporkan yang namanya laporan keuangan secara rutin kepada Bursa Efek atau OJK. Itu bisa menyebabkan yang namanya delisting dari daftar bursa saham. Jadi penting banget untuk memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki credibility yang mumpuni. Kenapa? Karena kita sebagai investor pengen duit kita tuh aman dan nyaman. Mau kita sebagai pelaku pasar yang sabar maupun instan, yang jelas harus menempatkan peluang kita di tempat yang safe. Di mana tempat yang safe? Salah satunya adalah memiliki perusahaan yang jelas tempatnya, perusahaan yang jelas produknya, perusahaan yang jelas manajemennya. Setelah ketiga ini jelas, maka harga itu bakal mengikuti dan lain sebagainya gitu. Jadi penting banget. Jadi kerugian ini silakan teman-teman resapi dan pahami, karena ini bisa mengalami ke siapapun, termasuk ke saya waktu pertama kali itu sangat-sangat. Dan mungkin kalau misalkan saya iseng-iseng ataupun ini, pernah pun saya masuk ke saham yang tidak liquid tuh. Saham yang tidak liquid. Apa saham yang tidak liquid? Saham yang tidak liquid itu adalah saham yang terus saja sepanjang dari bursa buka sampai bursa tutup terus saja. Itu pernah saya masuk ke situ. Untuk masuknya susah, untuk jualnya pun susah. Kenapa saya masuk waktu itu? Karena rekomendasi orang itu. Jadi paling berbahaya, paling rugi misalnya itu adalah kita mengikuti rekomendasi orang, dimana rekomendasi itu kadang menyesatkan. Mereka merekomendasi karena mereka pengen masuk ke saham mereka pengen keluar ke saham tersebut, makanya kita rekomendasi untuk beli. Biar orang banyak beli masuk, dia keluar gitu. Sama aja dia rekomendasi jual, sebenarnya dia pengen beli. Bisa kayak gitu kasusnya. Makanya penting banget untuk yang namanya analisis. Jadi dalam beberapa video ke depan kita akan membahas mengenai metode analisis, baik analisis fundamental dan analisis teknikal. Okay, so keep stay tuned and see you. Bye bye.